Korban tewas dalam insiden kecelakaan tunggal bus pariwisata di Tol Surabaya Mojokerto bertambah 1 orang menjadi 15 orang pada Kamis 19 Mei. Korban tewas terkini yaitu Nazwa Dwi Yuniati berusia 13 tahun. Korban mengembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Gatul, Kabupaten Mojokerto selama 3 hari sejak Senin 16 Mei lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Luhur. Baik, selamat siang Tribuners. Jadi kami sampaikan update perkembangan terbaru mengenai penyelidikan atas insiden kecelakaan tunggal dari bus pariwisata P. Wardiansyah yang terjadi di Tol Surabaya Mojokerto KM 7124. Ternyata hari ini di hari ketiga proses penanganan medis terhadap 19 orang korban terkonfirmasi terbaru. Informasi yang kami himpun ada 1 orang korban luka berat yang 3 hari menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Mojokerto, Rumah Sakit Gatul, Kabupaten Mojokerto, mengembuskan nafas terakhir, yang artinya ini menambah jumlah daftar korban meninggal dunia yang sebelumnya ada 14 orang pada hari kejadian di hari Senin kemarin, sekarang menjadi 15 orang. Korban tambahan yang meninggal dunia ini adalah Nazwa Dwi Yuniati yang berusia 13 tahun yang merupakan warga Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Jadi informasi yang kami himpun, korban meninggal dunia sekitar pukul 3.30 Kamis 19 Mei 2022. Saat ini jenazah sudah dipindahkan ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Mojokerto sebagai RSUD utama yang ditunjuk oleh pihak tim DVI Bidokes Polda Jatim untuk melakukan mekanisme lanjutan terhadap korban-korban meninggal atas insiden kecelakaan tunggal yang terjadi pada hari Senin kemarin. Dan perlu kami sampaikan mengenai update terbaru korban meninggal, kami ulangi lagi bahwa korban meninggal bertambah, yang sebelumnya ada 14, sekarang menjadi 15. Dan insiden kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada Senin tanggal 16 Mei kemarin sekitar pukul 6.15, yang pada hari itu terkonfirmasi hanya 14 orang meninggal dunia. 13 orang diantaranya meninggal dunia di tempat kejadian perkara karena tergenjat ringsekan bodi bus akibat menabrak tiang papan reklame di KM 712400, dan 1 orang meninggal dunia ketika sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo Kabupaten Mojokerto. Dan kronologi insiden tersebut semula adalah rombongan yang berisi 34 orang, itu termasuk 2 operator, yakni sopir cadangan dan sopir utama, itu berangkat untuk melakukan perjalanan wisata ke Dieng Mojokerto dimulai pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Mei, kemudian akan dari 15, dan ketika sudah melakukan perjalanan sekian jam dan 30 menit menjelang kota Surabaya, ketika melintas di kawasan kota Mojokerto di kilometer 712400, bus tersebut menghantam sebuah tiang papan reklame yang berada di bahu kiri jalan di ruas titik tersebut. Dan kami juga menyampaikan update perawatan terkini untuk korban selamat ataupun korban yang mengalami luka-luka yang masih menjalani perawatan intensif, yakni ada 18 orang ya, yang sebelumnya 19, sekarang menjadi 18, yang sebelumnya dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di kawasan Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo. Sejak kemarin hari Rabu tanggal 17 ya, tanggal 18 kemarin sudah dirujuk ke beberapa rumah sakit yang di-handle oleh Pemkot Surabaya, Kota Surabaya. Pertimbangan untuk merujuk para korban ini dipindah ke rumah sakit yang di Kota Surabaya karena atas pertimbangan lebih dekat dengan tempat permukiman mereka, dan pertimbangan yang kedua adalah karena kondisi pemulihan tubuh terhadap korban luka ini terbilang cenderung membaik ya, sehingga proses perawatannya bisa dilakukan di rumah sakit rujukan yang terbilang memungkinkan atau lebih dekat dengan kediaman mereka. Dan mengenai update penanganan hukum
terhadap dua orang operator yang bertanggung jawab atas insiden tabrakan ini. Kemarin pihak penyidik dalam hal ini adalah dari penyidik unit Laka Satlantas Polres Mojokerto Kota sudah memeriksa sedikitnya 7 orang saksi. 2 diantaranya adalah operator bus, yakni sopir cadangan dan sopir utama. Dan 5 orang lainnya adalah korban luka-luka yang masih memungkinkan untuk dimintai keterangan ketika sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dan untuk nama dari sopir utama, yakni nama Ari, kemudian untuk nama sopir cadangan, nama Ade Firmansyah. Dan ketika insiden itu terjadi, bis tersebut dikemudikan oleh sopir cadangan, yakni Ade Firmansyah. Hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak Lantas Mabes Polri, juga unit Kasih Laka di Lantas Polda Jatim, yang juga membackup pihak unit Laka Satlantas Polres Mojokerto Kota, ternyata pihak penyidik tidak mendapati jejak bekas pengeriman di sepanjang ruas jalan menjelang titik tabrakan. Artinya dapat disimpulkan dari pihak penyidik tidak ada mekanisme pengereman atau pengurangan kecepatan ketika sebelum menghantam tiang reklame yang ada di bahu jalan di titik jalan tersebut. Kemudian ada temuan lain, yakni kecepatan bus saat itu terkonfirmasi dari pihak Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, diduga bus tersebut sebelum menabrak, yakni melaju di atas 100 km per jam. Namun untuk update pasti mengenai temuan ini tetap akan dilansir beberapa hari ke depan selama mekanisme proses penyelidikan tetap berlangsung. Kemudian kami juga kemarin sempat melakukan pengamatan langsung terhadap bodi bus yang diamankan di sebuah halaman PT Wika yang berada di kawasan Sidoarjo. Jadi bus tersebut selama mekanisme penyelidikan ditaruh di situ, kami kemarin mengamati. Ternyata ketika kita melihat pada bagian speedometer yang lepas dari bodi bus bagian depan itu terpantau jarum penunjuk kecepatan itu mengarah di atas tulisan angka 120 atau di bawah tulisan angka 140 km per jam. Namun ketika kami konfirmasi pada pihak Kabid Humas Polda Jatim, Mabes Polri Dirmanto, pihak penyidik tidak ingin berspekulasi mengenai kecepatan pasti ketika insiden itu terjadi. Namun tetap akan menunggu mekanisme hasil akhir dari penyelidikan yang sedang diupayakan oleh pihak Satlantas Polres Mojokerto Kota. Dan temuan lain terhadap Ade Firmansyah selaku sopir cadangan dari bus yang saat itu terlibat kecelakaan tunggal. Ternyata kemarin ditemukan temuan si Ade ini atau si sopir cadangan ini terindikasi menggunakan narkotika jenis sabu ketika mengemudi, dan itu didasarkan hasil tes urin dan dilakukan juga mekanisme lanjutan, yakni tes sampel darah. Dan selain itu ternyata si Ade sendiri tidak memiliki surat izin mengemudi atau keabsahan yang benar-benar valid untuk memungkinkan dirinya secara sah mengemudikan bus penumpang 31 orang tersebut. Demikian Mei, informasi yang kami sampaikan, informasi terbaru yang mungkin sedikit terakhir yang bisa kami sampaikan hari ini. Mungkin ada update terkini mengenai gelar perkara yang dilakukan terhadap sopir cadangan dan sopir utama dari bus tersebut yang saat ini dalam keadaan selamat, menunjukkan proses pemulihan kesehatan yang memungkinkan untuk melakukan mekanisme penyelidikan lebih lanjut. Demikian informasi yang kami bisa sampaikan mengenai insiden tabrakan tunggal Tol Sumo Surabaya Mojokerto mengakibatkan. Ya, baik. Terima kasih Luhur Pambudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.